Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Yasmin Royhan di channel Lesson Lab. Pada channel ini kalian dapat belajar tentang materi matematika wajib, matematika minat, fisika, dan kimia. Nah, pada video kali ini saya mau membahas tentang limit fungsi trigonometri. Nah, ini adalah materi matematika peminatan kelas 12. Nah, kalian tentunya tidak asing dengan limit fungsi trigonometri karena kelas 11-nya kalian sudah belajar tentang limit di materi matematika wajib. Nah, sekarang kelas 12 materi pertamanya adalah limit fungsi trigonometri. Nah, bentuk limit kayak gini. Limit X mendekati A, Fx sama dengan Fa. Nah, cara mengerjakan limit fungsi trigonometri ini ada dua. Yang pertama, substitusi. Nah, substitusi ini ketika nilainya tidak 0/0, maka bisa menggunakan rumus substitusi. Langsung masukkan X-nya seperti ini. Fx sama dengan Fx-nya langsung masukkan. Fx-nya di sini kan A, berarti Fa. Nah, ketika hasilnya 0/0 atau tak tentu, maka menggunakan rumus penyederhanaan atau bisa juga rumus limit. Nah, rumus limit ini kalian wajib mengetahui. Nah, biar kalian tambah memahami, let's go ke contoh soal. Oke guys, ini contoh soal yang pertama. Limit X mendekati pi per 2, sin setengah X ditambah cos X sama dengan, nah, langkah pertama untuk mengerjakan limit itu, kita substitusikan terlebih dahulu. Ketika hasilnya bukan 0/0, maka itu hasilnya. Kalau hasilnya 0/0, maka kita menggunakan rumus penyederhanaan atau rumus limit. Nah, kita langkah pertama substitusikan langsung. Sin setengah, X-nya kita ganti ke pi per 2 ditambah cos dikali pi per 2. Nah, kayak gini ya guys. Nah, ini sinnya kan setengah dikali pi per 2. Maka hasilnya sin pi per 2 kali 2, 4. Ditambah cos pi per 2. Pi ini hasilnya kan 180. 180 dibagi 4 hasilnya 45. Berarti sin 45 ditambah cos 180 dibagi 2 hasilnya 90 derajat. Nah, kalian ini wajib mengetahui sudut-sudut istimewa untuk mengerjakan limit ini. Sin 45 ini hasilnya setengah akar 2. Setengah akar 2. Ditambah cos 90 ini hasilnya 0. Maka hasilnya adalah setengah akar 2 ditambah 0. Ya tetap setengah akar 2. Nah, ini hasilnya. Hasilnya kan tidak 0/0. Hasilnya setengah akar 2. Berarti hasilnya yang B. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke guys, ini contoh soal yang kedua. Limit X mendekati pi per 4 cos X ditambah sin X per tan X. Nah, ini pi per 4 hasilnya kalau dibagi 180 dibagi 4 hasilnya 45. Tapi biar kalian memahami, saya tidak langsung memasukkan 45-nya. Saya mau masukkan pi per 4. Langsung langkah pertama kita substitusikan X-nya ganti dengan pi per 4 ditambah sin dikali pi per 4 per tan dikali pi per 4. Nah, pi per 4 ini hasilnya kan 45. 180 dibagi 4 hasilnya 45. Berarti hasilnya ini cos 45 derajat ditambah sin 45 per tan 45. Kalian harus tahu sudut-sudut istimewa ya guys.
Kalau kalian tidak tahu sudut-sudut istimewa, kalian tidak bisa mengerjakan ini. Nah, cos 45 itu hasilnya setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah sin 45 itu setengah akar 2. Akar 2 per tan 45 itu 1. Nah, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 per 1, maka hasilnya setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Satunya dihilangkan. Maka setengah ditambah setengah itu 1. Berarti setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 hasilnya 1 dikali akar 2 berarti akar 2. Maka hasilnya akar 2. Jawabannya yang D. Mudah sekali kan? Mudah dipahami. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Oke guys, ini contoh soal yang ketiga. Limit X mendekati pi per 2, ini pi per 2 ya, pi per 2, 1 min 2 sin kuadrat X per 2 per sin 2X. Nah, ini adalah persamaan rumus identitas fungsi trigonometri sudut rangkap. Ini guys, contohnya guys. Nih, bagian yang ini. Cos 2x. 1 min 2 sin kuadrat alfa. Kan di sini alfa. Saya tulis di sini ya. Ketika cos 2a sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Alfa ini kan 1. Di sini setengah. Berarti kalau di sini cos 2 alfa, maka di sini cos alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah atau X per 2. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi cos A. Jadi cos A per sin 2X. Sin 2X. Nah, setelah ini kita coba masukkan X-nya, substitusikan. Cos setengah cos pi per 2 dibagi sin 2 dikali pi per 2 sama dengan 180 dibagi 2 90 berarti cos 90 derajat per ini coret dan sin 180 cos 90 hasilnya 0 terus sin 180 hasilnya pun 0. Maka ini tidak menggunakan rumus penyederhanaan atau rumus limit. Nah, gini guys caranya guys. Kan ini hasilnya 0 per 0. Nah, kita memakan fx sama dengan sin ax. Nah, f aksennya ini, f aksen x sama dengan a dikali cos ax. Kalau yang fx sama dengan cos ax, f aksen sama dengan min a dikali sin ax. Kita menggunakan berpatokan ke ini ya guys. Nah, di sini kan cos A, berarti variabelnya itu 1. Nah, karena variabelnya 1, di sini kan cos sama dengan min 1 kan. Berarti min sin X. Namanya min sin X per. Kalau yang sin variabelnya kan 2, berarti sin yang ini. Berarti 2 dikali cos 2X. Kayak gini ya guys. Nah, setelah itu kita coba substitusikan lagi X-nya, ubah ke pi per 2. Berarti min sin pi per 2 per 2 dikali cos 2 dikali pi per 2. Nah, ini coret,
Min sin pi per 2 hasilnya 180 dibagi 2 sin 90. Tapi ini hasilnya min ya, min sin 90. Terus 2 dikali cos 180 sama dengan min sin 90 hasilnya 1, karena di sini min berarti min 1 per 2 dikali cos 180 hasilnya 1. Nah, berarti min 1 per, maaf guys, ini cos 180 hasilnya min 1. Berarti 2 dikali min 1 hasilnya min 2. Min 1 per min 2 sama dengan 1 per 2. Maka hasilnya 1 per 2. Bisa dipahami kan? Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Oke guys, ini adalah soal yang terakhir. Limit X mendekati 0. 10x kuadrat min 5x per tan 5x. Kita coba substitusikan. Kalau hasilnya 0 per 0, maka kita gunakan rumus penyederhanaan atau rumus limit. 10 dikali 0 kuadrat min 5 kali 0 per tan 5 dikali 0. Maka hasilnya ini jelas 0 per 0. 0 per 0. Maka kita gunakan rumus penyederhanaan, guys. Rumus penyederhanaannya adalah, kita tulis ulang, limit X mendekati 0. Ini kita uraikan, yang atas kita uraikan menjadi 5x dikali 2x min 1 per tan 5x. Nah, ini hasilnya kan sama juga ya. 5x dikali 2x hasilnya 10x kuadrat. 5x dikali min 1 min 5x. Sama ya. Nah, ini tinggal coret. Ingat, kalau sin dan tan itu bisa dicoret. Berarti di sini 1. 2x min 1 dibagi 1 ya hasilnya tetap 2x min 1. Kita substitusikan, guys. 2 dikali 0 dikurangi 1. 2 dikali 0, 0. 0 dikurangi 1, ya hasilnya min 1. Nah, ini dia guys hasilnya. Mudah sekali kan? Mudah dipahami. Oke lah, sekian dulu video dari saya. Yang belum subscribe, segera subscribe biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Lesson Lab. Oke, saya undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.